Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Detachment Elektro. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan info atau tutorial cara bagaimana mengisi ulang freon AC atau AC rumah. Tapi sebelumnya jangan lupa mohon dukungan like dan subscribe-nya untuk channel kami agar kami tetap semangat memberikan video-video yang bermanfaat bagi anda semuanya. Oke, langsung saja. Jadi sebelum melakukan pengisian freon AC, kita terlebih dahulu melakukan pemvakuman. Ini saya tadi sudah melakukan proses pemvakuman. Ini AC merek LG ukuran 3/4 PK. Jadi sudah melakukan pemvakuman outdoornya, kemudian saya sudah melakukan pemvakuman ke bagian indoornya juga. Sudah kondisi minus 30. Sebelum melakukan isi ulang freon, lakukan pemvakuman selama kurang lebih 10 menit agar proses pemvakuman bisa dilakukan secara maksimal. Kemudian setelah selesai kita matikan, tutup keran manifold. Setelah ditutup kemudian matikan vakum. Setelah itu kita perhatikan jarum apakah dia kembali ke posisi 0 atau tidak. Apabila kembali ke posisi 0 berarti ini menandakan ada kebocoran mungkin bisa di indoor, di outdoor, atau di keran-keran sambungan. Ini sudah mungkin kurang lebih 10 menit saya lakukan proses pemvakuman tadi. Maksudnya setelah proses pemvakuman saya tutup, belum saya buka, ini sudah kurang lebih 10 menitan lebih. Ini tidak kembali ke posisi 0 berarti ini aman. Proses pemvakuman aman, tidak terjadi kebocoran. Oke, bagaimana caranya untuk mengisi ulang freon? Freonnya menggunakan freon R22. Oke, langsung saja kita buka di sini. Kemudian kita pasangkan di sini. Intinya pemvakuman itu membuang sisa-sisa udara yang ada di instalasi pipa-pipa AC atau mungkin di dalam outdoor, indoor. Jangan sampai ada udara. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita membuka keran ini, kita buka dulu sambungan sini dengan harapan sisa udara yang di dalam selang manifold ini bisa terbuang. Caranya seperti ini. Kita buka dulu ini, buka sedikit, kemudian keran ini kita buka. Nah, dia akan mengesis keluar. Setelah itu tutup kembali. Jadi udara yang dari sini, dari pipa kuning ini terdorong oleh freon dan keluar dari sini. Kemudian kita tutup lagi. Oke, sudah. Kemudian kita buka keran tabung freon. Apabila
freonnya kurang, atau maksud saya kurang tabung freon itu, stoknya sisanya tinggal sedikit, lebih baik kita balik. Tapi kalau ini kan freon saya sedikit, saya balik aja. Tapi kalau freonnya penuh satu tabung, kita posisi berdiri tidak masalah. Ini freon posisi saya terbalik. Terus ini posisi masih dalam keadaan terkunci. Tadi kita vakumnya satu-satu, biar pemvakuman lebih maksimal. Saya vakum satu-satu odor dulu, setelah itu kemudian dari indoor kita instalasi indoor, baru kita vakum. Oke, lanjut. Setelah itu baru kita melakukan membuka keran di sini. Jadi ini sebelum kita nyalakan, kita isi terlebih dahulu sampai dengan kurang lebih ya antara 60 sampai 80 PSI dalam kondisi mesin mati ya. Dalam kondisi mesin mati, dan keran pipa tekan atau yang kecil ini itu posisi masih terkunci atau tertutup. Ini dengan maksud, dengan harapan dia tidak maksud saya freon yang kita masukkan itu tidak langsung menuju ke pipa kapiler yang di sini. Dari sini kan sebelum ke rangkaian kondenser dia melalui pipa kapiler, biar tidak buntu, karena ukuran pipa kapiler kan lebih kecil daripada pipa-pipa yang lainnya. Tapi kalau melewati sini, dia akan melalui filter terlebih dahulu. Dia akan masuk ke kompresor tapi sudah tersaring ke filter. Oke, kita langsung saja buka. Oke, lanjut kita buka kerannya terlebih dahulu. Keran di sini posisi sampai dengan sini. Kemudian baru kita buka. Baru kita buka, kita tambah sampai dengan kurang lebih 80 PSI, sampai dengan kurang lebih 80 PSI. Oke, setelah itu kita nyalakan. Oke, setelah itu baru kita nyalakan AC-nya. Setelah AC nyala, dari ini sudah terhisap, kemudian kita buka di sini. Kemudian kita ambil tang ampere. Menunjukkan 1,6. Ini AC 3/4
kalau untuk apa namanya ampere yang bagus tidak boleh lebih dari 3 ampere, harus di bawah 3 ampere. Kemudian kita buka lagi. Kita isi secara perlahan-lahan. Dalam pengisian freon tidak boleh langsung terburu-buru, kita harus isi secara perlahan-lahan. Nah, ini sudah terjadi frozen. Frozen menandakan freon sudah terisi dengan baik. Untuk kalau freon R22 di bawah tekanan kurang lebih 50 psi, dia akan mengalami frozen atau membeku di bagian pipa tekan. Untuk menghilangkannya kita akan isi ulang lagi. Untuk pengisian freon AC ini membutuhkan waktu yang ya kurang lebih 20 menit. Kalau saya mengisi ulang freon AC nyampe benar-benar full itu kurang lebih 20 menit, 15 sampai 20 menit atau mungkin bisa lebih. Nanti video akan kami skip. Ini posisi 40 psi, tidak sampai 40 psi, pipa tekan masih dalam kondisi beku. Saya akan isi ulang kembali. Posisi 50 psi, pipa tekan akan mencair, frozen akan menghilang. Oke, setelah sekian lama kita menunggu dan kita amati untuk ampere, jadi di nilai spesifikasi daripada AC ini untuk arusnya 3,1 untuk AC 3/4, dan di sini tertera 2,9, 2,8, dan kemudian untuk tekanannya di sini
tekanan normalnya untuk Freon R22 adalah 60-80 PSI. Ini 60 lebih, di ampernya 2,9 untuk AC bekas normal ya. Kemudian kita amati di sini untuk pembuangan air sudah menetes, berarti pengisian Freon sukses. Kemudian di indoornya sudah mulai ada angin-angin dingin, berarti cukup sekian. Nah, ini sudah netesnya kencang sekali, berarti sangat mantap dinginnya. Oke, terima kasih, cukup sekian video dari saya. Apabila ada salah kata atau mungkin dalam melaksanakan pengisian AC, pengisian ulang Freon AC mengalami kesalahan, kita sama-sama belajar. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, tolong komen di kolom komentar. Oke, terima kasih. Jangan lupa mohon dukungan like and subscribe-nya di channel kami Detasemen Elektro, agar kami tetap semangat memberikan video-video yang bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.